Selamat malam, Romo. Selamat malam, teman-teman sekalian. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Bekal Belajar Kisah Allah yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Malam hari ini tema bekal kita yaitu mau hidup kekal. Apakah ini ajakan atau tawaran atau pilihan untuk kita? Materi nanti akan dibawakan oleh Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR. Mari Ibu Bapak, Romo, teman-teman sekalian, kita akan awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa pembukaan. Akan saya doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali dalam acara bekal untuk mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono. Ya Bapak, sertailah Romo Wisnu dalam pengajaran malam hari ini, sehingga materi yang disampaikan nanti dapat dengan mudah kami pahami dan kami resapi. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Kiranya mereka akan bersama-sama hadir, bergabung bersama-sama kami semua di dalam pertemuan malam hari ini. Bapak, berkatilah segala perangkat-perangkat komputer dan alat-alat komunikasi kami yang kami gunakan, serta sinyal internet yang kami gunakan, tidak mengalami gangguan sehingga pengajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktunya dan slot kami persilakan kepada Romo Wisnu untuk memulai pengajaran malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Santoso. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Kita kembali lagi dalam perjumpaan kita. Sudah di-share ya. Bekal. Apa tadi? Bekal belajar kisah Allah. Belajar kisah Allah. Ya. Yang pada kesempatan kali ini saya mengambil tema maukah hidup kekal? Siapa takut? Ya. Tema ini saya ambil berdasarkan bacaan Injil untuk hari Minggu depan, hari Minggu biasa ke-31. Karena atas usulan dari Bu Rosita. Karena saya bingung mau temanya apa, Bu? Pakai kitab sucinya yang mana? Bu Rosita terserah Romo. Kalau bisa ya bacaan minggu depannya. Oh ya udah. Tanpa pikir panjang saya mengatakan ya. Setelah saya baca kok agak susah gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita mencoba untuk belajar mendalami kisah kita bersama dengan Allah. Nah, judul tema kita saya ambil sesuatu yang menarik perhatian begitu. Sesuatu yang mungkin bisa kita renungkan bersama.
tentang hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Nah, sebelumnya mari kita baca bersama. Saya akan membacakan dasar dari pertemuan kita, yaitu dari Injil Markus, bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakar dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, Markus bab 12 ayat 28 sampai 34, intinya adalah pengajaran tentang hukum yang terutama, yaitu hukum kasih kepada Tuhan Allah dan kepada sesama. Mungkin kita bertanya di mana hidup kekalnya. Tapi ya itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang ingin hidup kekal? Siapa yang ingin hidup kekal? Tunjuk jari. Ya, Romo. Semua ya. Bu Alis ya. Ini kita gimana sih lihatnya? Oh gini ya. Pak Hendarto, Dr. Francis ya. Semuanya tunjuk jari. Semua pengen hidup kekal. Bu Yunita ya. Ya pasti semuanya ingin hidup kekal ya. Tapi apa itu hidup kekal? Siapa tadi yang tunjuk jari? Pak Ronggo ya. Pak Ronggo tadi tunjuk jari. Monggo Pak. Apa itu hidup kekal dan syaratnya menurut Bapak? Ini menurut pengertian saya yang masih dangkal ini, Romo. Oh iya Pak. Hidup kekal itu hidup bersama, damai bahagia bersama Bapa di surga. Syaratnya? Syaratnya kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dan diantaranya tadi yang disebutkan hukum 10 perintah Allah yang tadi yang 1-2 itu yang paling utama. Oke, baik. Pak Ronggo mengatakan hidup kekal itu adalah hidup bahagia abadi bersama Allah di surga. Syaratnya ya mengikuti perintah Allah. Ya. Oke. Kalau tadi yang saya lihat tunjuk jari itu Dr. Francis. Ya. Monggo, hidup Dokter. kekal
hidup kekal adalah hidup tidak ada habis-habisnya. Tidak seperti hidup di dunia ada batasnya. Jadi untuk hidup kekal tentu kita mau hidup kekal yang damai sejahtera, bukan yang hidup kekal dalam kegelapan. Ya. Oke, baik. Jadi hidup kekal itu dibedakan dengan hidup di dunia ya. Jadi hidup yang selama-lamanya yang bukan di dunia. Dan tidak dalam keadaan yang gelap. Begitu. Bahagia. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya, tentu kita harus memenuhi syarat pintu yang bisa masuk. Kalau kita nonton mesti ada tiket. Kalau ini masuk surga, tentu harus bisa melewati pintu surga itu. Pintu surga itu yang mana tuh, Bu? Yang dia hidup kekal. Oh ya, sebelum masuk surga kan pintu surga. Ya. Ada pintunya. Nah, untuk sampai pintu itu katanya Ibu ada tiket. Nah, tiketnya tuh gimana tuh? Belinya Ibu di bio atau Ibu beli tiketnya? Nah, itulah. Beli tiketnya adalah kita harus dilepaskan dosa asal kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan setelah kita bebas, kita harus juga menjalankan apa yang diperintahkan dalam firman, baru kita bisa masuk. Oke, jadi kita masuk pintu itu dengan tiket. Nah, tiket itu adalah dengan dihapuskan dosa-dosa kita dan setelah itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan. Kemudian siapa lagi nih? Tadi saya juga melihat Pak Endarto ya, tunjuk jari tadi. Monggo Pak Endarto. Ya, Romo. Siapa yang ingin hidup kekal? Ya, hidup dalam hadirat Allah selama-lamanya sama Allah. Syaratnya ya kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan terus menjaga kesucian gitu ya, agar senantiasa hidup dalam keadaan berahmat. Begitu, Romo. Baik, terima kasih. Jadi hidup bersama dengan Allah selama-lamanya, dan supaya sampai itu hidup kita harus suci, harus berahmat. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi, silahkan, monggo siapa? Oh, saya Romo. Sopo ki? Rimson. Oh, Pak Rimson, ya. Saya silakan. Romo. Ya, baik. Terima kasih Romo. Kalau menurut saya hidup kekal itu yaitu bahwa kita hidup bahagia selama-lamanya dan mendapatkan semua yang kita inginkan dan tidak hilang semua kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Syaratnya itu yaitu kita harus membaca kitab suci dan berdoa setiap hari sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Begitu Romo. Baik, Pak Rimson. Hidup bahagia selama-lamanya. Wah, itu hidup di dunia atau di tempat lain, Pak? Di dunia dan di akhirat. Oh, berarti selama-lamanya di dunia gitu ya, Pak ya? Oke. Saya Romo. Siapa itu? Pak Toto. Ya. Romo, hidup kekal itu ya hidup setelah kita mati baru hidup kekal. Syaratnya ya mati dulu. Oh, syaratnya mati dulu. Iya. Ya, baik. Ada lagi? Ya, kalau tidak, terima kasih Bapak Ibu. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Toto. Kalau kita mau hidup kekal itu ya syaratnya mati ya. Harus meninggal dulu gitu. Karena ya kita menyadari bahwa hidup di dunia itu nggak kekal ya kan. Hidup di dunia itu nggak selama-lamanya. Hidup di dunia itu ada batasnya. Hidup di dunia itu fana gitu ya. Ada jangka waktunya. Tidak kekal dalam artian abadi begitu. Maka ya kalau kita mau hidup kekal, syaratnya ya kita harus selesai hidup kita di dunia ini
Dan hidup di dunia ini selesai dengan yang namanya kematian. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah selesai pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Ya, tapi ya sudahlah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa itu hidup kekal? Ya, hidup kekal kita bisa mengartikan sebagai hidup abadi, hidup selamanya, begitu ya. Nah, pengertian hidup kekal ini muncul dari sebuah kenyataan yang dialami oleh manusia itu sendiri, yaitu yang bernama kematian. Setiap orang pasti mengalami, atau semua makhluk, ya, saya mengatakan semua makhluk itu pasti mengalami yang namanya kematian saat makhluk itu ada di dunia yang fana ini. Nah, dari pengertian tentang kematian ini muncul pemahaman atau pemikiran tentang apa sih yang terjadi setelah kematian itu, gitu ya. Ada yang mengatakan ya nggak ada apa-apa setelah kematian, gitu ya. Setelah kematian ya udah selesai, lenyap, hilang, begitu saja. Tetapi ada pemikiran, penyadaran bahwa ya untuk apa kita ada di dunia ini setelah kematian, tidak ada kelanjutan hidupnya, begitu. Banyak pemahaman, pemikiran-pemikiran filosofis tentang hidup setelah kematian itu. Mengapa muncul pemahaman ini? Ya karena yang namanya kematian itu pasti menyakitkan, membuat manusia menderita. Dan karena menyakitkan dan menderita karena kematian ini, maka berbagai cara dilakukan untuk mencapai keabadian. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ya orang itu nggak mau mati gitu ya, maka mencoba untuk menjadi abadi, hidup kekal. Hidup kekalnya nggak setelah mati, tetapi di dunia ini, begitu. Ya kita contoh saja film-film yang saya pernah tonton, begitu kan. Tomb Raider misalnya itu mencoba mencari sebuah benda yang dianggap bahwa dengan kita menguasai benda itu kita akan abadi. Atau film Wolverine gitu ya. Kalau kita menguasai apa yang ada dalam dirinya seseorang itu, maka orang itu tidak akan bisa tua. Nah, ini bisa kita contoh ambil juga ini kan kalau film ya tadi. Tetapi dalam kehidupan nyata proses mumifikasi dari tokoh-tokoh di Mesir kuno itu juga merupakan salah satu cara manusia untuk mencapai hidup abadi. Tetapi hidup abadinya itu sekali lagi tidak berkaitan dengan relasi dengan Allah. Hidup abadinya itu belum sampai pada sebuah kesadaran bersama dengan Allah, gitu ya. Tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kebahagiaan dan sukacita surgawi, begitu. Tetapi hidup abadinya ya masih demi saya, demi pribadi saya ini, gitu kan. Nah, maka pada awal peradaban manusia, hidup abadi diartikan sebagai hidup selamanya di dunia tanpa mengalami kematian dan penderitaan. Nah, paham seperti ini itu mempengaruhi apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Paham pemikiran tentang hidup abadi yang ada di dunia ini yang tidak bersama dengan Allah dalam sebuah tempat yang namanya surga, begitu ya. Itu sedikit banyak mempengaruhi penulisan-penulisan kitab dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama itu tidak pernah tertulis secara jelas dan detail tentang arti hidup kekal yang diawali dalam artian tertentu, yang diawali dengan kematian itu ya. Jadi yang dibicarakan adalah bagaimana hidup kudus, hidup suci, hidup setia bersama dengan Allah di dunia ini. Begitu.
kalaupun berbicara tentang kematian yang merupakan kenyataan hidup manusia itu sendiri, maka kematian itu dipandang sebagai sebuah keadaan tanpa relasi dengan Allah sama sekali, begitu. Jadi kalau menurut Perjanjian Lama itu tidak terlalu detail, tidak terlalu jelas tentang hidup kekal setelah kematian. Baru muncul kebelakangan kitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang hidup kekal dalam kitab Deuterokanonika, kitab Makabe, kitab Kebijaksanaan Salomo, dan lain sebagainya itu ya, yang di Deuterokanonika. Yang kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan kitab Perjanjian Lama yang non Deuterokanonika itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa bahasa Israel yang kuno gitu ya. Nah, ada perbedaan di sini. Yang berbahasa Ibrani itu tidak secara jelas detail mengungkapkan tentang hidup kekal bersama Allah di surga, bahagia di sana, enggak. Tetapi setelah baru dalam perjalanannya, pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian itu muncul dalam kitab Deuterokanonika. Nah, sedangkan kitab yang Deuterokanonika ini tidak semua orang Yahudi menerima, gitu ya. Tidak semua orang Yahudi menerima. Hanya orang-orang Yahudi yang tersentuh atau terpengaruh dalam pemikiran Yunani yang menerima itu. Sedangkan yang tidak kolot gitu ya, itu tidak menerima yang Deuterokanonika itu. Termasuk orang-orang yang namanya orang Saduki ini. Orang Saduki tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan setelah kematian. Kita bisa melihatnya dalam Markus bab 12 ayat 18. Itu persis satu perikop di atas dari perikop yang kita baca tadi, ya. Orang Saduki itu termasuk dari golongan orang-orang yang ya sudah, yang penting itu ada di dunia ini, gitu ya. Yang penting adalah berkat Tuhan yang ada di dunia ini. Tidak sakit, punya anak dalam usia muda, punya kekayaan yang bisa menunjang kehidupan, tidak miskin, begitu ya, tidak teraniaya. Artinya ya keadaan bahagia, keadaan sejahtera yang ada di dunia. Berkat Allah itu nyata dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itu bisa terjadi kalau manusia tidak berdosa. Kalau manusia itu mengikuti perintah Allah. Kalau manusia itu menjalankan hukum Taurat seketat mungkin, gitu ya. Dengan mengikuti, menjalankan apa yang ada dalam hukum Taurat. Sudah. Kalau kamu menjalankan hukum Taurat, ya sudah, kamu selamat, gitu ya. Kamu akan mendapatkan berkat dari Tuhan di dunia ini. Jadi nggak usah mikir nanti setelah mati seperti apa. Tapi yang jelas kalau kamu hidup di dunia ini seturut dengan hukum Taurat itu, kamu akan selamat. Udah seperti itu ya. Nah, oleh karena itu orang Saduki itu termasuk orang yang nggak begitu menerima paham tentang mesianistik gitu ya, tentang Mesias. Orang Saduki itu termasuk orang yang ya udah nggak usah mikirin tentang masa depan gitu ya. Yang penting sekarang ini kita bahagia, yang penting sekarang ini kita sejahtera, yang penting sekarang kita mengikuti hukum Taurat sedetil-detilnya, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang Saduki ini termasuk diantaranya dari para imam, ahli Taurat, tetapi juga orang awam. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau mau hidup diberkati oleh Tuhan,
Ini sekali lagi saya mengatakan tentang situasi dalam Perjanjian Lama yang tidak memikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Artinya tidak langsung berkaitan dengan hidup kekal. Yang bisa mendapatkan rahmat, berkat dari Tuhan kalau ikut perintah Taurat. Menurut seorang ahli kitab suci, ada 613 perintah dalam kitab Taurat. 365 diantaranya adalah larangan. Nggak boleh bekerja di hari Sabat, tidak boleh makan sebelum cuci tangan, misalnya gitu ya. Tidak boleh masuk ke rumah sebelum cuci kaki, itu larangan. Ada 365 buah larangan. Kalau kita melihat angka 365, kita ingat apa? 365 kita ingat apa? Tahun. 1 tahun. Hari dalam 1 tahun ya. Jumlah hari dalam 1 tahun. Ya berarti itu setiap hari itu ada larangan-larangannya begitu ya. Yang jelas nggak boleh dilanggar. Dan juga ada sisanya 245 itu perintah positif, artinya perintah yang tidak mengandung kata jangan. Misalnya hormatilah ayah ibumu, hormatilah hari Sabat, kalau ada orang asing yang datang ke rumahmu, berikanlah dia makan dan sebagainya gitu ya. Itu contoh-contoh dari perintah positif. Nah, semua perintah ini ada derajatnya gitu ya. Ada derajatnya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Menyembah berhala itu dosa besar gitu ya. Musyrik kalau bahasa teman-teman muslim itu musyrik, menduakan Tuhan. Nah, maka tadi dalam bacaan kita Yesus itu menyebut hukum yang paling utama. Sebelum menyebut hukum yang paling utama, Yesus menyebut kenapa tadi? Nah, kan? Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Itu sebagai sesuatu yang paling utama yang diyakini, yang diimani oleh orang Israel. Jadi kalau kita orang Israel menyembah berhala, ya itu dosa paling serius. Nah, kalau kita mau melihat ke belakang, mengapa ini menjadi dosa paling serius? Ya karena sejarah Israel ya. Karena menyembah berhala, Raja Salomo kan punya banyak istri dari berbagai macam agama dan negara gitu ya. Nah, Salomo ini kan walaupun bijaksana, tapi dia sayang sama istri-istrinya, ya kalau ke istri si A yang menyembah Baal, ya dia ikut menyembah Baal. Kalau istrinya yang satu menyembah Anubis, orang Mesir, ya dia menyembah Anubis, orang Mesir. Ikut nggak jelas begitu ya. Maka dari situ pertama kerajaan Israel yang satu pecah jadi 2. Israel Utara, Israel Selatan. Nggak belajar dari pengalaman, orang-orang Israel itu walaupun sudah pecah menjadi 2 kerajaan, tetap saja menyembah berhala. Israel Utara dibuang ke Asyur, Israel Selatan dibuang ke Babylon gitu ya. Nah, karena menyadari bahwa ternyata keterpecahan dan pengalaman kami dibuang ini, menderita ini ya pertama karena nggak setia sama Allah, gitu, nggak setia sama Tuhan, menduakan Tuhan. Maka hukum yang pertama itu ya mengatakan Tuhan itu esa, nggak ada yang lain. Menyembah berhala itu dosa yang paling serius gitu kan, dosa yang paling serius. Kemudian membunuh dan berzina itu juga adalah dosa besar. Tapi rupa-rupanya perintah yang
bernuansa kasih pada sesama itu bukan dianggap yang utama, itu adalah bagian gitu ya. Ya, tadi kan ada yang berat, ada yang ringan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kasih kepada sesama itu bagian dari yang ya sedang sampai yang kecil-kecil itu ya. Ya, karena itu tidak dianggap yang utama, maka kesucian itu lebih berdasarkan pada yang lahiriah daripada yang batin. Kesucian itu menyangkut pada diri saya pribadi, tidak menyangkut orang di sekitar saya. Keselamatan itu ya saya sendiri yang mengusahakan gitu ya. Keselamatan itu enggak berpengaruh dengan orang lain. Keselamatan itu saya sendiri yang mendapatkan, seperti itu, yang mengusahakan. Nah, dalam situasi yang seperti ini juga masih bisa kita lihat dalam Injil, paling tidak perjanjian baru yang mengantarakan perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada sebuah tegangan di sana ya. Ada sebuah tegangan. Termasuk dalam teks Markus bab 12 ayat 28 sampai 34 tadi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teks tadi dan juga tema kita, saya mau coba untuk merefresh kembali yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh Romo lain atau siapa tentang latar belakang setiap Injil gitu ya. Nah, dalam Injil kali ini kan diambil dari Injil Markus. Kita mau melihat bahwa mungkin ini bisa ada kaitannya dengan pendalaman kitab suci kita. Dari buku-buku yang saya baca, Injil Markus itu ditulis oleh yang namanya Markus atau para pengikutnya yang mengatasnamakan Markus ini sebagai penulisnya, gitu ya. Misalnya saya punya beberapa murid begitu. Nah, saya memberikan pengajaran kepada murid itu dan murid itu meringkas apa yang saya ajarkan dan murid-murid itu mengatakan tulisan yang sudah teringkas itu adalah kisah Yesus Kristus menurut saya, gitu ya, menurut Markus. Itu bisa diartikan demikian. Atau ya memang Markus sendiri, saya sendiri yang menulis kisah tentang Yesus berdasarkan pada cerita-cerita yang lain. Ditulis antara tahun 60 sampai 70. Ini berarti bahwa penulisan Injil Markus itu ditulis saat saksi-saksi pertama itu masih ada. Para murid itu masih ada beberapa yang hidup gitu ya. Karena Petrus itu baru dihukum mati sekitar tahun 65-an Masehi gitu kan. Petrus ya. Yang lain-lain sih memang sudah wafat sebelumnya. Yohanes itu masih 30 tahun lagi wafatnya. Seperti itu. Jadi masih ada orang-orang yang dulu ikut berjalan bersama Yesus, yang pernah melihat Yesus, itu masih hidup. Jadi penulisan Injil Markus bisa berdasarkan pada bukti atau berdasarkan pada cerita orang-orang yang merupakan saksi pertama. Nah, siapakah Markus? Markus adalah seorang kerabat Barnabas yang turut bermisi bersama Paulus pada perjalanannya yang pertama. Jadi sebelum Barnabas dan Paulus pergi untuk bermisi, Barnabas mengajak Markus. Tetapi karena ada selisih paham antara Paulus dengan Markus, maka Markus ditinggal untuk perjalanan misi yang selanjutnya, begitu. Nah, karena tidak ikut Paulus, maka Markus ini akhirnya ikut Petrus, menemani Petrus untuk bermisi di Roma. Ini bisa dilihat dari tulisannya kitab pertama Petrus bab 5 ayat 13.
Nah, apa isi dari Injil Markus? Injil Markus itu berisi cerita perjalanan Yesus. Dari pembaptisan sampai kebangkitan Yesus. Ini menarik begitu ya, karena hanya dalam Injil Markus tidak disebutkan tentang proses kelahiran atau awal mula keberadaan Yesus di dunia. Tahu-tahu nongol Yesus dibaptis begitu ya, kurang lebih. Jadi kisah tentang Yesus yang lahir, masa kecil, bapak ibunya siapa, itu nggak disebutkan dalam Injil Markus. Demikian juga kalau bapak ibu saudara-saudari membaca Markus bab 16 ayat 18 selanjutnya, Markus 16 ayat 8b gitu ya. Setelah kebangkitan Yesus, itu diyakini bahwa adalah tambahan. Begitu. Jadi penampakan Yesus kepada para murid dan Yesus yang naik ke surga itu adalah tambahan. Ya, kenapa? Karena yang penting buat Markus itu adalah perjalanannya Yesus dari pembaptisan sampai kebangkitan dari orang mati. Itu yang utama gitu ya. Untuk mengisahkan tentang siapa itu Yesus. Maka tujuan penulisan Injil Markus mau mengajak para pembacanya untuk percaya dan mengikuti Yesus Kristus, tidak hanya dalam pengakuan saja, tetapi dalam tindakan dan hidup sehari-hari yang sama dengan tindakan dan hidup Yesus sendiri. Nah, disinilah yang nanti bisa saya rasa menjadi pintu masuk tema kita pada malam hari ini. Nah, mari kita kembali ke Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Apakah ada pertanyaan atau mau selesai dulu baru pertanyaannya di belakang? Belakang aja kali Romo ya. Di belakang aja ya. Oke, baik. Oke. Baik, kita masuk dalam Injil yang menjadi bahan kita hari ini, yaitu Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Memang dalam Markus bab 12 ayat 28 sampai 34 ini tidak menyebut tentang hidup kekal. Tetapi kalau kita bandingkan, kita paralelkan dengan Injil lain yang sejajar, kalau kita baca Markus bab 12 ayat 28 sampai 34 itu kan di bawahnya ada perbandingannya ya. Pertanyaan hidup yang hukum yang terutama, di sana ada Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 dan Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Nah, kalau kita baca yang Lukas bab 10 ayat 25 sampai 28, pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan orang ahli Taurat di Injil Markus. Kalau Injil Markus mengatakan hukum yang paling utama itu apa sih Tuhan? Hukum yang paling utama itu apa sih gitu ya. Sedangkan kalau dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 ahli Taurat itu mengatakan demikian, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Begitu. Nah, dari perbandingkan teks ini kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Atau juga sebelum itu perikop sebelumnya ayat 20 Markus 12 ayat 18 sampai 27 ini berbicara tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Begitu. Jadi teks Markus 12, 28, 34 ini itu langsung berkaitan dengan Markus 12 ayat 18 sampai 27.
tentang kehidupan setelah kematian. Karena Yesus mengatakan bahwa sesatlah pemikiran kamu, gitu ya. Kamu sesat bukan karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, gitu ya. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa bahwa cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukankah Allah, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Begitu. Jadi Yesus sendiri mengatakan tentang kenyataan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Begitu. Jadi Yesus ini adalah orang yang percaya, ya, kalau kita bisa melihat dalam kacamata orang Yahudi saat itu ya, percaya tentang kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian adalah hidup yang kekal. Begitu. Nah, dari dua bagian ini kita bisa meyakini, mengambil kesimpulan bahwa teks ini pun bisa berbicara juga tentang kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana hidup kekal itu bisa dicapai? Ya jelas, dengan melakukan dua hukum ini. Hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu terungkap dengan kasih kepada sesama, dan kasih kepada sesama itu merupakan ungkapan dari kasih kita kepada Allah. Nah, sampai di sini itu sudah kita pahami bersama. Tetapi ada satu hal yang mau kita bisa bicarakan, karena menurut saya itu menarik. Karena apa? Karena hanya di Injil Markus ini yang Yesus mengatakan kepada ahli Taurat, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Gitu ya. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Di Injil Matius yang bab 22 ayat 34 sampai 40, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Di Injil Lukas, Yesus malah menambahkan kisah tentang orang Samaria yang baik hati, begitu. Tapi di Injil Markus, saat orang ahli Taurat ini berkata tentang hukum utama itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, Yesus mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, mengapa Yesus berkata demikian? Menurut saya setelah berefleksi tentang teks ini dan beberapa perikop bacaan-bacaan lain, mengapa Yesus itu mengatakan kamu tidak jauh dari kerajaan Allah? Artinya ini kerajaan Allah, dia masih di sini nih. Dia belum sampai ke kerajaan Allah, gitu ya. Kerajaan Allah itu Mall Kelapa Gading. Nah, orang itu masih ada di boulevardnya, gitu ya, menuju ke kerajaan Allah. Dia bisa sampai sana, bisa tidak, dia bisa muter lagi, gitu kan. Artinya dia belum sampai pada yang namanya kerajaan Allah ini. Kenapa? Ya, pertama karena belum lengkap apa yang diperbuat oleh ahli Taurat itu. Dan yang kedua karena ya dia sendiri belum bersatu dengan Allah sendiri. Mengapa demikian? Belum lengkapnya di sini. Ahli Taurat itu hanya menjalankan hukum demi kesuciannya sendiri. Ya, itu tadi, keselamatannya adalah keselamatan untuk dirinya sendiri. Padahal Bapak Uskup Kardinal Soeharyo itu pernah mengatakan keselamatan itu ya bukan untuk diri sendiri, tapi keselamatan itu bersama-sama dengan
yang lain gitu ya. Artinya apa ya, nanti kita bisa bahas setelah ini. Nah, karena apa? Karena dia tidak melibatkan unsur penting dari hukum itu, yaitu bela rasa, belas kasih. Dia hanya mementingkan hukum secara legalitas saja, gitu ya. Hanya seputar ritus dan persembahan, relasi yang bersifat legalitas saja. Menolong orang ya di luar hari Sabat. Ya kan masih ada hari-hari lain, kenapa kamu datang pas hari Sabat? Itu kan pertanyaan orang Farisi kepada Yesus saat dia menyembuhkan seorang wanita yang yang kerasukan roh jahat ya, sehingga dia sakit mungkuk gitu. Masih banyak hari-hari lain, kenapa kamu nggak datang untuk menolongnya pas hari itu? Kenapa harus hari Sabat? Seperti itu ya. Atau yang hanya memperhatikan satu suku atau satu golongan saja. Nah, kalau kita melihat tadi perbandingan teks secara bersamaan gitu ya, maka menurut saya, kenapa Yesus mengatakan orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah, ya belum lengkap, ya karena orang itu masih mengartikan kesucian untuk dirinya sendiri. Belum ada bela rasa, belum ada belas kasih di situ. Seperti halnya seorang imam dan Lewi itu ya, yang lewat begitu saja melihat orang yang berdarah-darah. Ya, karena kalau saya menolong orang itu, saya najis. Kalau saya menyentuh luka orang itu, saya nggak suci lagi, gitu ya. Kalau saya menolong orang yang sekarat itu, maka persembahan saya nanti kepada Allah itu nggak sah, karena nggak sesuai dengan hukum Taurat tadi. Itu tadi kesucian saya terganggu, kesucian saya, kekudusan saya itu terganggu kalau saya itu memberikan perhatian kepada mereka yang terluka seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Kalau ahli Taurat itu mau untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu, kedekatan itu akan semakin dekat ya, dengan kerajaan Allah, dan dia bisa besar. Nah, tergantung ahli Taurat ini, dia mau nggak melakukan itu, atau masih berkutat dengan kesuciannya sendiri. Dan kalau dia masih berkutat dengan kesuciannya sendiri, ya kerajaan Allah itu tidak akan bersama dengan dia. Hidup kekal itu nggak akan berada bersama dengan orang. Nah, yang kedua, kenapa Yesus mengatakan itu, ya karena belum bersatu dengan Allah. Belum sampai pada pemahaman tentang kasih Allah yang terwujud dalam diri Yesus. Allah yang mengasihi itu belum dia imani ya, saat itu ya, belum dia imani, belum dia percayai. Ahli Taurat itu tidak percaya, belum percaya lah, karena tidak ada bukti dari teks itu apakah dia nanti setelah itu percaya atau tidak. Setelah bertemu dengan Yesus, ahli Taurat itu mengikuti Yesus lagi atau tidak gitu kan, tidak disebutkan dalam teks itu. Tetapi saat teks itu tanya jawab itu terjadi, si ahli Taurat itu sampai pada posisi yang masih belum mau dekat dengan Yesus, belum masih percaya pada Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Seperti halnya apa yang tertulis dalam keseluruhan Injil Markus, mau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang itu hanya memandang Yesus sebagai seorang guru. Ayat ke-32 ya. Tepat sekali, guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan sebagainya. Jadi ahli Taurat itu masih menganggap Yesus sebagai guru, bukan kehadiran kasih Allah yang menyelamatkan. Begitu. Jadi untuk menjadi satu dengan kerajaan Allah,
hidup kekal, pertama orang harus percaya dan akhirnya mengikuti Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan sekarang ini, di dunia ini, dan juga nanti setelah selesai hidup kita di dunia ini. Nah, apa implementasi dari apa yang kita bicarakan hari ini? Saya menawarkan beberapa hal implementasi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa sampai pada hidup kekal, atau mencoba mengartikan secara membumikan gitu ya, membumikan arti dari mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Itu kan sesuatu yang ideal gitu, sesuatu yang abstrak begitu. Nah, yang abstrak itu hukum kasih yang abstrak itu bagaimana diimplementasikan? Saya menawarkan beberapa hal. Yang pertama adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Mengapa ini penting? Ya, karena beberapa kejadian atau peristiwa yang kita lihat dan alami sehari-hari itu banyak contoh orang tidak menghargai martabat manusia, tidak menyadari bahwa manusia lain itu adalah sesamanya, tidak menyadari bahwa manusia itu adalah sama-sama gambaran dari Allah. Karena perbedaan ini, perbedaan itu, begitu. Maka penghormatan terhadap martabat manusia itu tidak menjadi nyata, begitu ya. Misalnya ya karena ya contoh saja KDRT gitu ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya kalau suami atau istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu menyadari bahwa istri atau suaminya atau anak-anaknya atau mungkin orang tuanya itu adalah manusia yang bermartabat, maka nggak mungkin akan terjadi KDRT. Tetapi karena merasa bahwa suaminya, istrinya, anaknya itu adalah atau orang tuanya itu adalah pribadi yang lemah, pribadi yang menjengkelkan, pribadi yang istilahnya layak untuk dibully, layak untuk dipukul gitu ya. Ya sudah, akhirnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu, misalnya ya. Ini contohnya, tidak mengasihi dengan sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Dengan saya memukul orang, berarti saya itu tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budiku. Gitu ya. Jadi penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan bersama. Manusia adalah makhluk sosial, ya tentu saja. Kita tahu bersama, nggak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri, gitu ya. Kalaupun ada orang yang tinggal di tengah hutan begitu, secara normal pasti dia membutuhkan orang-orang lain begitu untuk hidupnya. Kalaupun tidak normal, yaitu sesuatu yang lain gitu ya. Tetapi dengan normal manusia itu butuh bersama dengan yang lain. Tetapi seringkali bersama dengan yang lain itu muncul sebuah keinginan untuk menguasai yang lain, begitu, lebih superior dengan yang lain. Tadi pagi ada pertemuan para romo di Kuskupan. Untuk pertama kali setelah hampir 2 tahun
romo-romo itu melakukan pertemuan secara online. Baru tadi pagi para romo diundang untuk bertemu Bapak Uskup dan teman-teman yang lain untuk berpastores bersama di katedral. Ya, tentu dengan protokol kesehatan yang baik gitu ya. Nah, salah satu yang diungkapkan oleh Bapak Uskup adalah bahwa dalam tatanan masyarakat ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kelompok negara, yang kedua adalah kelompok bisnis, yang ketiga adalah kelompok masyarakat. Begitu. Nah, ketiga kelompok ini harus saling membahu satu dengan yang lain supaya bisa menciptakan keadaan yang seperti saya katakan, kesejahteraan bersama. Kalau tidak ada kerjasama di antara 3 kelompok ini, yang ada adalah perselingkuhan, istilah Bapak Uskup gitu ya. Misalnya negara dengan kelompok pebisnis, ya mereka bisa kong kali kong untuk memperkaya diri sendiri sehingga kelompok masyarakat ini tidak sejahtera. Atau sebaliknya, negara dengan masyarakat ini kompak tapi untuk melawan kaum bisnis gitu ya, maka ya juga nggak baik juga keadaan. Maka kesejahteraan bersama ini penting diusahakan. Yang ketiga adalah solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas adalah sebuah perasaan, rasa, dan gerakan yang saya buat karena saya tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Saya tergerak untuk melakukan kesejahteraan, mengusahakan kesejahteraan bersama. Jadi solidaritas itu bukan berdasarkan rasa saya kasihan. Aduh, kasihan ya orang itu belum makan. Aduh, kasihan ya orang itu nggak punya pekerjaan. Aduh, kasihan ya orang itu sakit kakinya misalnya. Tidak hanya berdasarkan rasa kasihan saja, tapi bagaimana dengan rasa kasih itu saya berbagi, saya mengungkapkan bela rasa saya kepada sesama saya. Yang keempat, kita lebih peduli pada yang lemah dan miskin. Ya tentu saja karena yang lemah dan miskin tidak bisa melakukan apapun secara maksimal. Bahkan mungkin nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Maka dari kelompok inilah kita lebih punya kesadaran itu. Maka saya cukup bahagia, cukup bangga. Paroki Kelapa Gading itu rasanya unggul dan maju di dalam kepedulian kepada yang lemah dan miskin ini. Buktinya ada IG Kelapa Gading Peduli gitu kalau nggak salah ya, yang mencoba mengkampanyekan kepedulian ini buat yang lemah dan miskin. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya hebat, bukan, tetapi mau mengajak banyak orang untuk juga terlibat bersama-sama dengan kita semua, gitu ya. Kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin. Dan yang kelima, memperjuangkan keutuhan ciptaan. Karena yang tinggal di dunia ini bukan hanya manusia saja, tapi ada kambing, ada kucing, ada ayam, ada pohon, ada danau, ada laut, dan lain sebagainya yang kalau kita tidak mengusahakan dengan baik, maka ya akan menimbulkan masalah. Tadi pagi juga ada kelompok yang bersharing tentang pengolahan sampah. Di Jakarta ini ada sekitar 13.000 ton sampah yang dihasilkan. Jakarta, Bekasi, dan Tangerang ya. Jakarta, Bekasi, dan Tangerang itu kalau dihitung-hitung 13.000 ton sampah itu dihasilkan.
dibuang ke berbagai tempat yang tentu saja pasti akan mengalami keterbatasan. Dan itu sudah menimbulkan permasalahan. Maka mengimplementasikan kasih saya kepada Allah dan kasih saya kepada sesama itu juga harus sampai pada memperjuangkan keutuhan ciptaan. Bagaimana dunia ini, bumi ini menjadi semakin baik, semakin hijau, semakin bisa berkembang dengan baik dan subur. Sudah selesai. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari sadar, implementasi ini yang saya ambil itu adalah nilai-nilai yang diperjuangkan dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta dari tahun 2022 yang akan datang sampai 2026. Maka saya sampai di sini dulu, nanti kita bisa lebih menjabarkan kelima implementasi ini di waktu yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke siapa? Ya, baik. Pak Santoso, kalau misalnya ada pertanyaan atau tambahan, sanggahan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Romo Wisnu atas pemaparannya. Mari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang mau disampaikan? Saya belum melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di dalam chat Zoom ini. Puji Tuhan, Pak. Berarti tidak ada. Kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan. Tidak ada ini karena memahami semuanya atau apa ini, Romo? Terlalu jauh. Ya, cukup menarik ya kalau kita lihat materi yang Romo angkat, bacaan dari untuk hari Minggu yang akan datang, Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kalau kita lihat judul perikopnya itu adalah hukum yang terutama. Ya, sama seperti pernah juga kita bahas tentang hukum utama menurut Lukas di Lukas 10 ya, tentang orang Samaria. Tapi memang di sini ada sedikit yang cukup menarik. Ada kata-kata yang tadi Romo sampaikan juga, dan saya juga ada tandakan di sini. Kalau engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, ini menjadi satu permenungan kita. Apa yang dimaksud dengan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi syarat, tadi Romo katakan, syarat menjadi memperoleh hidup kekal tadi? Nah, di sini bukan berarti kita sudah melakukan hukum-hukum kasih yang dikatakan di ayat sebelumnya, kasih Allahmu dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan lain sebagainya, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada kurban bakar dan persembahan. Jadi tidak cukup ternyata dua hal itu saja, walaupun itu hukum utama dan terutama. Karena di sini masih dikatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti kita masih ada paling tidak satu tahap lagi ya Romo untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Masih kalau kita semua ini lebih dekat dari orang ahli Taurat tadi. Gitu ya. Kalau kita sudah mau nempel gitu, tidak satu langkah lagi, yaitu mati, Pak. Ya. Meninggal, Pak. Paling tidak kita belum meninggal gitu, Romo. Iya, meninggal. Itu ya
masih hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini. Tapi ya, jadi masih hidup di dunia ini masih banyak godaan ya Romo. Godaan, kita masih bisa les lagi, kita bisa lepas lagi gitu kan. Ya, apa yang sudah kita tekadkan mungkin bisa terlepas gitu ya Romo. Bisa aja. Baik Ibu Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan dari pemaparan Romo tadi? Silakan. Pak Ronggo. Ya, silakan Pak Ronggo. Terima kasih. Ini memang temanya sangat menarik sekali, karena semua orang pasti akan ke sana, apalagi dibawakan oleh Romo yang bagus sekali. Saya ada teringat kalau yang diselamatkan itu ada 144.000. Nah, padahal kita kan manusianya itu miliar. Apalagi dari dulu sampai nanti kapan saya nggak tahu berapa puluh miliar lagi. Nah, ini kalau boleh mohon dijelaskan maksudnya itu 144.000 itu bagaimana? Dan apakah betul hanya hitungan tersebut betul hanya 144.000 atau ada sebenarnya ada terjemahan lain bahwa 144.000 itu adalah ini atau bagaimana Romo? Matur nuwun. Ya Pak Ronggo. Ya. Tentu saja kita tidak memahami, tidak melihat atau tidak mengambil mentah-mentah begitu saja teks yang kita puji ada gitu ya. Seperti yang sekarang ini yang ditanyakan Pak Ronggo 144.000. Ya kalau hitungannya hanya 144.000 ya kita nggak termasuk hitungan gitu kan. Karena sudah diambil sama 144.000 orang yang teks itu tertulis ya 2000 tahun yang lalu gitu kan. Tapi yang mau dimasukkan di situ kan hanya simbol ya, hanya simbol. 144 itu 12 kali 12. 12 itu 12 suku Israel. 12 itu 12 murid Yesus. 12 itu kepenuhan lah. Ya, semua suku Israel masuk ke dalamnya. Istilahnya begitu ya. 12 suku Israel itu masuk ke dalamnya. Artinya ya kita ini yang percaya kepada Allah walaupun bukan orang Israel, tetapi termasuk dalam bilangan orang-orang yang percaya kepada Allah itu. Jadi bukan 144 per se seperti itu, tapi kepenuhan orang yang percaya kepada Allah. Itu sih Pak Ronggo. Terima kasih. Saya rasa surga itu lebih luas daripada 144 orang aja kok. 144.000. Lebih luas dari itu. Begitu Pak Ronggo. Ya. Romo. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Ibu Bapak sekalian. Pak Hendrato, bagaimana Pak Hendrato? Ada yang mau disampaikan Pak Hendrato? Cukup jelas Pak Santoso. Terima kasih. Oke, ini ada satu pertanyaan saya bisa bacakan Romo. Oh, ada ya? Ya, dari Pak Yendi ya. Bahwa semua orang mempunyai harapan akan hidup kekal itu. Tetapi seringkali kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik bagi orang di sekitar kita, dan sementara kita sendiri juga mengalami kesulitan hidup dan masalah-masalah pribadi yang sulit dihadapi. Apakah saya harus berkeluh kesah kepada Tuhan? Bagaimana ini Romo? Mungkin berkaitan dengan kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Mungkin begitu ya?
Ya, keluh kesah saya rasa baik, boleh-boleh saja gitu ya. Berkeluh kesah kepada Tuhan, saya lagi capek Tuhan, saya lagi sedih Tuhan, saya lagi sebel nih Tuhan sama orang itu, saya lagi sakit hati nih Tuhan sama pasangan saya, begitu. Ya, mengeluh sama Tuhan boleh, asal jangan berdosa. Karena kita masih manusia yang lemah, manusia yang masih ada di dunia fana yang pasti akan mengalami yang namanya kesulitan. Dan Tuhan kan mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat, aku akan meringankan bebanmu, karena enaklah kuk yang kuberikan kepadamu. Artinya Tuhan itu nggak mengambil kuk atau beban kita begitu saja, tapi meringankan. Begitu. Kalau ditanyakan boleh nggak masih berkeluh kesah? Ya boleh saja, tetapi jangan berdosa. Tuhan, saya sakit hati nih sama tetangga saya. Kalau gitu besok pagi saya kempesin ban mobilnya lah, misalnya gitu ya. Itu kan artinya sampai pada dosa. Begitu. Walaupun demikian ya kita tetap bisa juga menjadi berkat untuk orang lain. Jadi menolong orang itu tidak harus nunggu kita mampu dulu ya. Menolong orang itu nggak harus kita bahagia dulu. Menolong orang ya kalau orang itu harus kita tolong ya kita tolong. Misalnya nih dalam sebuah rekoleksi retret pendamping bina iman remaja Sekuskupan di Samadi beberapa tahun yang lalu, ada seorang pendamping bina iman remaja paroki lain, bukan paroki Kelapa Gading, bertanya sama saya, Romo, kan kami setiap minggu itu mendampingi anak remaja di gereja setelah misa, tapi kalau suatu saat saya itu lagi sakit hati sama orang, boleh nggak saya nggak mendampingi dulu? Loh kenapa? Ya karena kalau saya mendampingi anak-anak itu, saya lagi sakit hati, saya bisa kebawa emosi Romo sama anak-anak itu gitu. Kalau anak-anak itu lagi bercanda atau gimana, saya bisa kebawa emosi. Terus saya mengatakan ya kalau Bapak Ibu saudara-saudari lagi tidak enak hati untuk mengajar, pura-puralah bahagia. Pura-puralah bahagia. Kenapa begitu? Ya karena saat mengajar anak-anak yang harus Bapak Ibu saudara-saudara tampilkan ya wajah cerah, wajah bahagia. Walaupun mungkin lagi sebel, lagi sakit hati, lagi punya masalah, ya tampilkanlah wajah yang penuh kegembiraan dan sukacita. Jangan jadikan alasan karena saya lagi sakit hati, karena saya lagi suntuk, karena saya lagi punya masalah yang berat, saya tidak berkarya, saya tidak melayani. Itu bukan alasan, begitu ya. Maka jadi pelayan itu jangan baperan. Kalau masih baper jangan melayani orang. Itu juga tantangan juga untuk kita, gitu ya. Jadi ya menurut saya ya itu tadi, jangan menunggu saya bahagia dulu baru saya mengajar misalnya. Jangan sampai menunggu saya senang dulu baru saya bisa berbagi. Enggak, jangan begitu ya. Ya mungkin itu juga berlaku untuk saya. Jangan sampai masalah-masalah saya membuat saya tidak melayani gitu ya. Romo, besok ada waktu nggak? Ada umat nih yang butuh misa requiem. Oh enggak lah, saya nggak bisa besok. Kenapa Romo? Saya lagi sebel sama Romo Yadi, misalnya. Saya lagi punya masalah sama Romo Yadi. Saya masih nggak nyaman saya untuk melayani. Udah, lain kali waktu ya. Kan nggak mungkin saya ngomong begitu toh, misalnya. Gitu. Jadi
contoh itulah bisa mungkin menjawab pertanyaan Pak Yendi. Ya. Ya, makasih Romo. Bagaimana Pak Yendi? Sudah terjawab Pak Yendi? Semoga menjawab. Ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau tidak sempat menulis pertanyaan di chat, bisa ditanyakan langsung. Silakan. Ya, Romo. Saya Cindy Romo, saya mau nanya. Kata Romo kan, kalau misalkan tadi contoh yang kedua ya, saya dengar kalau misalkan kan pertama kan soal salat misa ngajarin anak katanya pura-pura bahagia gitu kan. Terus kalau kata Romo yang contoh kedua, kalau misalkan besok ke soal misa, ya kita lagi nggak beres, kita masa nggak misa, ya kan? Tapi ada bacaan, ada kitab suci, ayat suci yang bilang kayak gini, bereskan dahulu masalahmu, perkaramu dengan sesamamu, baru boleh datang. Kalau enggak nanti itu datang kemana, Bu? Hah? Datangnya kemana itu? Kan teka mempersembahkan itu kan misa kan. Ya. Katanya persembahan kan berarti kan itu liturgis. Kita kan kalau misalkan kan mempersembahkan juga kan. Enggak, maksud saya bukan misanya, pelayanan saya untuk misa. Maksudnya saya mimpin misa, bukan ikut misanya. Tapi ada orang minta saya, Romo besok boleh nggak mimpin misa requiem? Kan berarti saya mau melayani toh, diundang untuk melayani. Begitu. Tapi kalau misalnya saya melayani kalau pas saya senang aja, ya kan nggak bisa gitu. Walaupun saya nggak sedih, saya lagi sedih, saya lagi jengkel, saya lagi saya lagi nggak moodnya nggak enak gitu ya. Masa saya bisa menolak ke orang pelayanan kan? Oh enggak Bu, saya lagi mood saya lagi nggak enak. Besok aja ya kalau mood saya enak kan nggak mungkin gitu maksud saya gitu melayani. Bukan mempersembahkannya gitu ya. Bukan persembahannya. Begitu. Maksud teks itu adalah berdamai dengan orang itu adalah lebih mulia daripada saya berliturgi, begitu. Konteksnya itu ya Bu ya, berdamai dengan orang, mengampuni orang yang bersalah kepada saya atau yang saya minta ampun kepada orang yang telah saya sakiti, itu lebih mulia, lebih berharga dari persembahan yang saya persembahkan kepada Allah. Begitu. Itu konteksnya sih Bu Cindy ya. Maksudnya seperti itu sih. Baik, Bu Cindy. Ya. Okay. Bagaimana Bu Cindy? Jadi maksud saya pura-pura bahagia untuk melayani itu artinya kamu jangan melayani saat kamu senang aja. Kamu jangan melayani saat kamu bahagia aja. Kamu jangan melayani saat kamu punya duit aja. Gitu. Kamu bisa melayani kok walaupun mungkin punya sesuatu yang sedang tidak punya sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu sih. Berarti bukan soal perasaannya tidak menyenangkan, itu bukan berarti dia belum berdamai dengan sesama, bukan gitu kan ya? Ya mungkin juga masih seperti itu gitu ya. Misalnya hari ini saya disakiti sama orang lain, saya belum bisa berdamai sama orang lain. Tapi besok saya harus mendampingi anak-anak remaja. Masa saya harus nunggu saya maafan dulu sama orang itu? Ya kalau hari ini saya bisa memaafkan, syukur alhamdulillah, puji Tuhan.
tapi kan mungkin dalam proses gitu ya, bisa setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari, bisa juga. Begitu sih Bu Cindy. Oke. Yang penting jangan bawa emosi gitu. Oh, saya lagi sakit hati, ada anak-anak yang misalnya nih kan pendampingi remaja ya, anak-anaknya jengkelin terus kita marahin anak itu, gitu misalnya. Oke, Romo. Ini Siap. ya, terima kasih Romo. Ya, makasih juga Romo. Oke, kalau belum puas silahkan selesaikan secara adat di belakang setelah acara ini. Mari silakan Ibu Bapak. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Kami persilakan. Pastor mau tanya, Pastor. Silakan Pak Paulus. Pak Paulus. Hidup kekal itu tempatnya di mana, Pastor? Satu. Kedua, apakah cukup dengan kita percaya kita memperoleh keselamatan? Apakah dengan keselamatan itu identik dengan memperoleh hidup kekal? Terima kasih. Keselamatan itu tempatnya di mana ya? Bersama dengan Allah, Pak ya. Ya, hidup kekal itu menurut kita ya, orang Kristiani saat ini, ya hidup kekal itu terjadi setelah kematian, berjumpa dengan Allah, bisa hidup kekal dalam kebahagiaan bersama dengan Allah, bisa hidup kekal dengan kegelapan yang jauh dari Allah, seperti itu. Nah, tentu saja hidup kekal yang kita maksud di sini adalah hidup kekal yang bersama dengan Allah, gembira, bahagia, sukacita, ya pengalaman-pengalaman yang menggembirakan, yang menyenangkan, membahagiakan secara kekal, begitu ya. Tempatnya di mana? Ya pasti bersama dengan Allah. Entah itu, karena kan kalau kita bicara tentang tempat, jangan membayangkan ruang dan waktu yang seperti ada di dunia ya. Pasti lebih jauh, lebih luas daripada konsep ruang dan waktu di dunia ini. Yang jelas adalah tempatnya bersama dengan Allah. Di mana itu ya Tuhan bersama dengan Tuhan, gitu ya. Tapi apakah hanya dengan percaya saja? Ya percaya itu pintu masuk ya. Syarat pertama ya percaya. Kalau nggak percaya ya nggak akan sampai gitu ya. Tetapi ya seperti tadi sampai katakan, lupa saya. Ya, setelah saya percaya, ya saya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Markus ya. Ya. Pak Toto. Ya, silakan. Hidup kekal itu ada yang enak, ada yang nggak enak. Contohnya di penghakiman terakhir itu ada kambing dan domba. Yang satu enak bersama Tuhan. Ya, kalau tadi Romo, yang enak itu bersama Tuhan, yang satu nggak enak itu yang tidak bersama Tuhan. Itu yeah. Romo. Kambing dan domba. Itu pada hari penghakiman terakhir. Makasih Romo. Iya Pak. Ya, kenapa ada kambing, ada domba? Karena kamu tidak melakukan apa yang aku saat aku miskin, saat aku haus, kamu tidak memberi aku minum, saat aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, saat aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku, gitu ya. Ya, akhirnya sampai ke sana sih. Ya, ini kan kemana-mana ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga mengikuti, menjalani, melaksanakan tindakan hidup kita seperti tindakan dan hidup Yesus sendiri sehari-hari itu ya. Ini tujuan dari penulisan Injil Markus, mau mengajak para pembacanya untuk percaya. Percaya kepada siapa? Ya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Mesias. Dan mengikuti Yesus tidak hanya dalam pengakuan saja, tetapi dalam tindakan dan hidup sehari-hari yang sama dengan tindakan dan hidup Yesus sendiri. Kalau Yesus mengampuni, ya kita mengampuni. Kalau Yesus membawa kesembuhan, ya kita membawa kesembuhan. Kalau Yesus itu membawa pengampunan, mengampuni, ya kita mengampuni. Ya tadi sudah saya katakan. Seperti itu Pak. Siapa tadi Pak Paulus ya. Pak Pastor. Ya Paulus. Ya. Ya, adapun mungkin saya bertanya begini karena banyak orang sekarang kan terutama dari tetangga kita ya, bahwa kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya. Iya benar. Terima Tuhan. Benar. Tapi kalau udah terima Tuhan, terus dia korupsi. Nah, terus apakah tidak juga disertai dengan perbuatan? Gitu loh. Kalau dalam tadi Pastor kan bicara kita diajak sama uskup untuk melakukan suatu kegiatan nyata dalam kehidupan kita saat ini, supaya bisa lebih mendekatkan kita lebih seperti Kristus dalam berbuat. Nah, jadi bagaimana sedangkan kalau seringkali kita ditawarkan oleh tetangga-tetangga kita, kamu harus percaya, terima Yesus, kamu akan hidup kekal. Namun abis itu korupsi, abis itu klepto uang di mana-mana. Ya berarti ya gimana ya? Terus mereka hidup kekal apa enggak? Gitu loh. Kadang-kadang bingung, hidup kekal berarti kan ya seperti yang Yesus lakukan. Sedangkan bukan hanya diterima aja, sedangkan banyak orang melakukan itu dengan oh ya, terima ya, percaya ya, korupsi ya juga sih, gitu loh. Ya maksudnya ya pasti nggak sampai, kita jangan sampai ke situ gitu ya. Kita sampai pada percaya sama Tuhan, mengikuti Tuhan ya dalam hidup kita sehari-hari. Tapi itu tadi masalahnya, manusia itu kan masih punya daging dengan tulang, dengan darah yang Rasul Paulus kan, saya mau berbuat baik, tapi apa yang saya lakukan adalah perbuatan jahat, gitu ya. Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mengarahin, yang kalau kita mau bertobat, kita pasti akan diampuni, kita pasti akan dikembalikan pada jalannya. Nah, masalahnya orang yang mencuri tadi mau bertobat apa enggak, gitu kan? Begitu. Silakan susah, Pastor. Iya. Apalagi hidup sekarang kan, kalau sekali udah korupsi kan ya terus aja mesti korupsi dan bagi-bagi ke orang lain. Ya saya percaya sih yang ada di sini nggak korupsi, nggak ya seandainya. Siapa tahu temannya begitu gitu loh. Kan bisa kasih tahu toh. Ya semoga kita bisa memberitahu dengan contoh dan teladan kita ya. Dan kenapa tadi saya tanya hidup kekal itu di mana letaknya? Karena saya pernah dengar kalau nggak salah nggak ada yang masuk dalam kerajaan surga sampai nanti kedatangan Yesus. Nah berarti itu di mana hidup kekal itu tinggalnya di mana? Ya itu pengajaran yang berdasarkan pada itu tadi ajaran Yahudi itu ya Pak ya. Ya setelah kematian ya udah kita nggak tahu kemana, nanti pada akhir zaman baru Yahudi kan ada dua paham sendiri, ada yang paham yang tidak percaya dan Saduki yang tidak percaya. Yang hidup sekarang adalah sekarang, seperti juga Injil hari ini kalau nggak salah dari Lukas, di mana ya pintu masuknya itu susah gitu loh. Iya Pak. Jadi ya itu makanya hidup kekal itu di mana tempatnya. Ya. Sedangkan ada dikatakan bahwa Yesus nggak ada yang masuk setelah nanti kedatangannya dia kembali. Lalu terus tempatnya di mana hidup kekal itu? Iya karena itu tadi teks itu kan paham Kristiani Katolik kan tidak hanya dalam kitab suci gitu ya Pak ya, tetapi dalam tradisi-tradisi yang menyertainya.
Nah, kalau kitab suci tadi mungkin Yesus mengatakan nanti setelah akhir zaman begitu, tetapi dalam iman Katolik paling tidak, ajaran Katolik, hidup kekal itu ya bersama dengan Allah, entah sekarang setelah kematian saat ini atau nanti setelah akhir zaman. Maka yang kita amini sekarang ya yang kita amini saja sebagai orang Katolik, bukan orang Kristen atau orang Yahudi gitu ya, tetapi orang Katolik yang kita amini bahwa setelah kematian kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah di surga. Seperti itu. Nah, terus kalau hantu-hantu gimana tuh, Pastor? Wah, hantu. Nah, kan kita sebagai Katolik juga kita ada dalam bacaan bahwa ada juga orang yang kerasukan dan sebagainya lah. Terus itu roh jahat, mereka kerasukan roh jahat. Iya, kerasukan roh jahat itu kan berarti mereka gentayangan lah. Makanya saya tanya. Roh jahat ini bukan hantu, Pak. Oke. Roh jahat yang dimaksudkan dalam kitab suci itu bukan hantu genderuwo, kuntilanak. Nah, itu kan juga hidup kekal, itu genderuwo. Ya, itu kan bukan itu maksudnya. Roh jahat itu adalah roh yang jahat. Roh yang berusaha supaya manusia itu tidak bersama dengan Allah. Karena kan kita percaya Tuhan Allah menciptakan sesuatu yang kelihatan dengan yang tak kelihatan ya. Kan dalam apa? Sahadat yang panjang. Kalau kita baca sahadat yang panjang ada di situ bahwa kepercayaan Allah itu menciptakan yang kelihatan dengan yang tak kelihatan. Nah, yang tak kelihatan ini malaikat. Gitu ya. Roh baik. Roh baik dan akhirnya roh jahat. Roh jahat itu ya iblis itu. Setan itu yang karena kehendaknya sendiri dia menentang Allah. Begitu. Contohnya ya iblis yang menggoda siapa? Adam dan Hawa itu ya. Seperti itu. Roh jahat yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan, berdosa. Roh jahat, roh yang menggoda Yesus. Kamu kan lapar, nih kan ada batu, silakan kamu kan punya kuasa mengubah batu ini jadi roti gitu ya. 3 percobaan roh jahat. Jadi roh jahat yang membuat orang itu tersiksa dalam bacaan kitab suci itu bukan hantu-hantu yang kita kenal gentayangan seperti sekarang, tapi roh-roh jahat yang mencoba membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Wah, ini kalau kita bahas ini kita punya satu sesi lagi nih. Iya. Roh baik dan roh jahat. Terima kasih, Pastor. Jadi itu tidak bukan hantu-hantu yang gentayangan. Kalau saya bisa tarik dari omongan Pastor, berarti kita memang pintu masuknya kita harus percaya, namun kita juga harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan jangan lupa kita untuk bertobat di dalam perbuatan kita supaya kita memperoleh hidup kekal. Yang kekal. Karena kita masih ada di dunia ini, gitu ya. Berarti kita ini juga belum tentu peroleh hidup yang kekal ya. Ya kalau kita tiba-tiba berdosa berat kan. Nah iya. Tahu juga. Oke. Kalau tiba-tiba saya nggak percaya lagi sama Yesus, ya bisa juga gitu kan. Terima kasih Pastor. Iya. Kamu boleh nanya. Ya silakan Pak Toto. Halo. Ya silakan Pak Toto. Kalau kita hidup di dunia ini belum meninggal, pas meninggal itu bertobat dan menyesal, itu kan dekat dengan surga. Tapi kalau setelah meninggal, kita bertobatnya setelah meninggal dan menyesalnya setelah meninggal, apakah kita harus menunggu rekonsiliasi universal yang menurut Origenes
yang dikatakan apokatastasis itu, menunggu itu baru disuruh masuk surga. Terima kasih Romo. Ya kalau setelah kita mati ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih Pak. Ya udah gitu kan, nggak bisa menyesal apa-apa. Kalau kita baca Injil apa ya, saya lupa itu ya, yang Lazarus yang pengemis, bukan Lazarus yang orang itu ya. Lazarus yang sama orang kaya itu kan, Lazarus pengemis yang duduk di bawah kaki orang kaya. Mungkin saya pernah cerita juga. Mereka mati, Lazarus naik surga, siapa si pengemis itu, orang kayanya masuk neraka kan, terus dia bilang, Tuhan tolong saya, ya nggak bisa gitu ya. Pengemis orang kaya itu gitu. Artinya ya sudah, setelah meninggal ya sudah, itu urusannya kita sama Tuhan saja gitu. Meninggal itu sama Tuhan saja. Tapi kita bukan masuk pada penantian itu, artinya api pencucian itu ya, api pencucian. Nah, di dalam api pencucian itu kita sebagai orang yang hidup masih punya relasi dengan mereka yang sudah meninggal dan juga relasi dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita yang masih hidup bisa meminta belas kasih Tuhan supaya orang yang sudah meninggal ini, kita yang sudah meninggal bisa diberi belas kasih Tuhan untuk diampuni. Ya, dengan kita yang masih hidup, begitu. Itu kepercayaan kita. Jadi bukan kita yang sudah meninggal terus minta ampun sama Tuhan, gitu enggak gitu. Tapi orang yang masih hidup lah yang memohonkan belas kasih Tuhan untuk mengampuni yang sudah meninggal. Itu sih Pak, teologi kita orang Katolik. Berarti Romo, orang yang pasti banyak di api pencucian itu pasti masuk surga. Cuma tinggal tunggu waktu kan. Amin sih Pak, saya mengatakan amin. Kalau menurut saya pasti Romo. Sudah sebenarnya diberikan di sana. Gitu. Ya, Romo saya tambahkan ya Romo ya. Ya, silakan Bu. Kita kan ada 2 kali pengadilan khusus itu pas waktu kita meninggal diadili sama Yesus. Itu pengadilan khusus. Dan ada 3 tempat. 1, kalau kita mortal sins itu yang dosa yang tidak terampuni, melukai Roh Kudus, langsung masuk neraka, tidak ada ampun. Tapi kalau kita sudah bertobat tapi masih ada bekas-bekas dosa, masuk ke api pencucian. Nah itu ya garansi kalau didoakan oleh kita yang masih hidup akan masuk ke surga. Tapi nanti setelah Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi kalau orang yang katanya dia sudah tidak berdosa, itu kan jiwanya, yang diadili jiwanya nih ya, badannya kan hancur nih, badan kita nih. Jiwanya itu masuk ke tempat penantiannya, itu namanya surga sementara, itu namanya pangkuan Abraham. Begitu Yesus datang kedua kalinya, itu diadili lagi secara umum, semua dibangkitkan. Nah, itu badan rohani akan diketemukan lagi dengan jiwa kita yang sudah diadili itu. Yang neraka, yang di api pencucian dibangunkan lagi, dibangkitkan, dipertemukan dengan tubuh rohani ya. Nah, itu bersama-sama sama Yesus masuk ke kehidupan kekal itu. Karena saya lagi belajar fokus Romo. Itu yang saya dapatkan di pelajaran di Katoliksitas. Jadi kebetulan temanya ini, jadi saya tambahin. Maaf ya Romo, saya nambahin ya Romo. Iya silakan Bu, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Yang saya amini ya seperti itu juga, bahwa kehidupan kekal itu terjadi setelah kematian istilahnya gitu ya. Dan kehidupan kekal itu terjadi karena kita dekat dengan Allah. Karena kita bersatu dengan Allah kan. Karena kita mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Ya.
Ini tadi Bu Rosita bilang pangkuan Abraham. Saya nggak kenal Abraham. Saya nggak pengen dipangku sama Abraham. Ya, itu Saya kan, cuma pengen dipangku sama Yesus. nggak, itu belum. Kalau belum Yesus datang kedua kalinya, itu belum bisa. Maksudnya kita ada surga sementara nih. Berarti janjinya palsu dong. Bukan surga palsu, karena Yesus, karena kalau Yesus belum datang kedua kalinya, itu kita belum diadili secara umum. Jadi kita masih kalau saya boleh tambahkan, sepengetahuan saya sih, itu yang namanya surga abadi. Kalau kita yang sekarang penumpungan kita itu purgatorium. Seperti juga anak-anak kecil, itu kalau mati masih bayi itu kemana? Itu namanya purgatorio infantil, di mana penampungan bayi-bayi. Cuman kadang-kadang menjadi terlintas di pikiran saya, hidup kekal itu kadang-kadang di tetangga yang lain itu kadang-kadang gampang sekali bilang, oh kalau mau hidup kekal kamu harus percaya, pokoknya percaya udah selamat, habis itu kamu korupsi ya terserah. Ya. Gitu. Kadang-kadang susah gitu loh dalam kehidupan ini, karena hidup kekal itu sungguh juga patut kita perjuangkan, tapi kita juga mengandalkan rahmat daripada Tuhan. Sebagaimana tadi Pastor bilang, kita ini orang Katolik, kita mesti mengimani. Kalau saya untuk dipanggil ke pangkuan Abraham, saya nggak mau, saya nggak kenal Abraham. Saya mau dipangku Maria aja, Pak. Saya mau dipangku Maria aja, Pak. Bunda Maria boleh. Bunda Maria boleh. Yesus boleh. Oke, Abraham malam. Selamat malam. Mungkin saya mau mengklarifikasi yang tadi Bu Rosita maksudnya bilang pangkuan Abraham itu hanya merupakan istilah. Dalam arti secara harafiahnya, pengertian pangkuan Abraham ini sebenarnya Abraham itu merupakan bapa orang beriman. Jadi secara garis besar, seorang yang beriman itu pada saat mati, jiwanya itu mati. Jiwanya itu manusia diciptakan, jiwanya itu tetap hidup. Itulah yang disebut kekekalan. Sedangkan tubuh itu akan mati. Pada saat jiwanya itu mati, orang itu mati, jiwanya itu tetap hidup. Dia kemana? Nah, jiwa itu tidak, karena disebut kekekalan itu, makanya tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu yang disebut dengan purgatorium, itu merupakan istilah yang kita tempatkan disebut tempat penantian. Mengenai letaknya, karena mengenai roh jiwa itu kan istilahnya bukan yang 3 dimensi begitu. Jadi pengertiannya itu hanya cuma secara harafiah pangkuan Abraham itu kita dikumpulkan di suatu tempat yang namanya suatu tempat penantian. Disitulah tempat penyucian kita, dimurnikan. Itu yang disebut dengan purgatorium. Benar, nanti suatu saat pada hari penghakiman yang kedua, ya kan, itu yang disebut pengadilan yang secara, Tuhan datang kedua kali itu pengadilan yang secara umum. Baik baru orang mati maupun surga abadi. Surga, pengertian surga memang artinya saat ini sebenarnya kayak neraka itu sebenarnya kayak sekarang pun sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada yang kayak tadi Romo bilang. Kita hanya mencicipi, tetapi belum yang sesungguhnya, itu hanya merupakan suatu bayang-bayang. Seperti Bapak Abraham berjalan, dia pergi ke tanah perjanjian, di mana itu? Tidak tahu. Kita nggak bisa membuktikan. Karena manusia kepinginnya kan melihat bukti itu dalam bentuk materi, jasmani. Nanti kalau kita mau lihat nanti pada saat penghakiman yang kedua, waktu Tuhan datang, itulah pengadilan umum. Di situ akan diadili. Sebentar saya potong. Dalam hal ini kita juga nggak bisa lepas dari konteks kita sebagai percaya mengimani Katolik. Jadi di Katolik itu kita tidak mengarah kepada Abrahamnya. Kita percaya pada Yesusnya. Ya baik Pak. Maksudnya bukan Abraham ya. Maksud gitu. Saya kalau saya boleh meluruskan ini, kalau kita diskusi pasti akan lama. Maksud saya tentang akhir zaman, hidup kekal, kita harus sepakat bahwa hidup kekal adalah kita hidup bersama dengan Yesus. Dengan Allah atau Yesus lah ya. Kita sepakat itu ya.
Amin. Tapi Romo, maaf Ya. Romo, tapi kan Romo tadi juga bilang hidup kekal itu juga bisa pada saat orang-orang dalam keadaan hidup yang jiwa yang mati, pada saat orang manusia mati, kalau dia dalam keadaan dosa berat, itu dia pun akan mengalami kehidupan kekal, tapi kehidupan kekalnya itu terpisah dengan Allah. Ya. Itu yang masuk ke neraka. Iya, hidup kekal di sini kan adalah hidup setelah kematian, ya kan? Ya. Hidup setelah kematian. Ya. Itu kita sepakat. Hidup kekal Oke. adalah hidup setelah kematian. Nah, hidup kekal itu bisa kita artikan sebagai hidup dalam kegelapan selama-lamanya atau hidup bahagia bersama dengan Allah di surga. Oke, sepakat ya? Ya. Oke. Makanya yang mau kita sampaikan di sini kan tentu bukan hidup kekal yang penuh ketakutan, gertak gigi, dan kegelapan, ya kan? Kita nggak ngomong itu. Kalau kita bahas itu ya nggak usah susah-susah lah kita hidup di dunia seperti itu kan. Yang kita inginkan adalah hidup kekal bersama dengan Allah di surga, ya kan? Surganya mau surga sebentar, mau surga lama, mau surga abadi, mau surga purgatorium atau apa ya. Yang penting saya hidup bersama dengan Allah, bahagia bersama dengan Allah, ya kan? Tidak ketemu bidadari 70 ya, Pastor. Ya kalau ada syukurlah, Pak. Tapi yang penting saya bersama dengan Allah, bahagia bersama dengan Allah, bahagia abadi. Nah, sebelum sampai sana, kita tuh masih hidup nih di dunia, gitu kan? Yang mau saya sampaikan adalah di sininya, yang juga penting. Halo? Bukan di sana saja, yaitu penting, itu perlu gitu. Tapi yang mau saya sampaikan ya, sebelum sampai sana kita di dunia ini ngapain gitu kan? Ya pertama percaya bahwa Allah itu penyelamat, Yesus itu Mesias dan lain sebagainya. Dan tidak hanya percaya, tetapi hidup kita ini di dunia ini kita baktikan, kita laksanakan sebagaimana Yesus itu hidup gitu ya. Bukan saya berbuat baik di dunia ini bukan karena nanti saya takut masuk neraka. Saya berbuat baik di dunia ini bukan karena nanti saya mau masuk surga. Jangan sampai punya pikiran itu gitu ya. Saya melayani orang itu bukan karena nanti saya dihitung kebaikan saya di surga. Oh, kamu lebih banyak dosanya, lebih banyak baiknya daripada jahatnya, kamu masuk surga. Enggak gitu ya. Tapi saya melakukan ini ya karena saya mau mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Saya hidup di dunia ini itu karena saya mau hidup saya seperti hidup Yesus. Amin. Itu gitu ya. Maksud saya dalam pembahasan kita kali ini dengan konteks Markus bab 12 ayat berapa? Ayat 28 sampai 34. Ini konteksnya di sana, tidak nanti yang lain-lain. Kalau kita bicara yang lain-lain nanti ada waktunya. Seperti soalnya itu. Jadi perlu kita itu susah ya, Pastor. Ya, itu tadi hidup kekal yang kita inginkan adalah hidup bersama dengan Allah, hidup bahagia abadi bersama dengan Allah. Ya kan? Tidak hidup yang lain-lain begitu. Mau tempatnya di mana, mau seperti apa, yang penting hidup saya adalah hidup bahagia bersama dengan Allah. Tapi itu belum cukup. Itu nanti setelah kita meninggal. Amin. Terima kasih Romo Wisno. Ya. Apa kata-kata di pangkuan Abraham? Sejak saya belajar dimanapun kita nggak pernah tuh dengar ada kata-kata di pangkuan Tuhan. Itu pelajaran di mana ya? Apa nggak bidaan itu, Romo? Ya, itu mungkin ngambil dari yang tadi saya sampaikan ya, Injil Lukas itu ya, tentang Lazarus ya, Lazarus dan orang kaya tadi. Kan orang Lazarus yang menderita itu setelah meninggalkan
diangkat ke surga dan duduk di pangkuan Abraham. Nah, itu tadi. Itu istilah saja, Pak. Itu istilah apa yang sesuai dengan kitab suci juga gitu. Tetapi yang dimaksudkan bukan Abraham, bukan Abrahamnya apa yang Bapak Abraham itu gitu ya. Tetapi sebagai ungkapan kebersatuan gitu ya, kebersatuan hidup abadi. Kan aku ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya kan? Ya, berarti Abraham itu ya yang hidup di sana. Berarti ada persekutuan lah. Persekutuan kehidupan setelah kematian itu kan. Abraham pasti sudah mati. Tapi ternyata setelah kematian itu ternyata Abraham itu hidup. Yesus naik transfigurasi, kemuliaan Yesus ya di atas gunung. Elia sama siapa? Musa. Ada gitu ya. Berarti kan mereka nggak hilang, mereka nggak lenyap setelah kematian mereka, tetapi dalam artian tertentu mereka mengalami kehidupan. Ya itulah contoh-contoh. Jadi bukan per se pangkuan Abraham setelah kita mati gitu, tapi istilah saja sih, Pak. Istilah saja. Kebersamaan, kebersatuan orang yang hidup gitu ya. Ya, Bu Rosita. Ya, Romo, pangkuan Abraham itu istilah, tidak bisa dibilang secara harafiah. Abraham mangku orang banyak nih, pusing juga. Makanya tadi saya mengatakan saya pengen dipangku Maria, bukan dipangku Abraham. Nah, saya derek Romo lah. Oh iya, siap. Kalau mau dipangku sama Maria, saya mau. Iya. Terima kasih banyak ya Romo. Istilah nanti saja. kita ya Bu. Ya istilah. Ini kalau kita mau gali ini Romo bisa sampai besok pagi. Lain kali kita undang Romo lagi ya untuk tema yang lain ya Romo. Romo yang lain. Ya, terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman sekalian. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 ya. 9 lewat. Ya, kalau saya bisa sedikit ambil kesimpulan, tema kita pada malam hari ini adalah mau hidup kekal. Itu suatu pertanyaan kepada kita semua. Jujur, waktu Romo pertama kali menyampaikan pertanyaan ini di awal-awal pertemuan, saya ragu-ragu untuk menunjuk tangan dan saya tidak tunjuk tangan. Karena yaitu yang mengganggu pikiran saya adalah hidup kekal di sini yang saya pahami, hidup kekal dalam kegelapan dan hidup kekal dalam kasih Tuhan. Nah, yang mana yang mau ditanya di sini? Tapi ternyata setelah Romo Wisnu paparkan tadi dan memberi satu pilihan supaya kita sepakat bersama ketika kita menyebut hidup kekal, yang dimaksud adalah hidup kekal bersama Tuhan. Gitu ya Romo. Jadi bagaimana sekarang pertanyaannya kepada kita semua untuk mencapai hidup kekal tadi. Ya. Justru untuk mencapai hidup kekal itu bukan, kalau boleh saya sampaikan, yang menurut pendapat saya, hidup kekal itu bukan nanti setelah kita mati, tapi justru harus kita persiapkan saat kita masih hidup ini dulu. Begitu ya, Romo? Ya, perlu kan kita persiapkan? Setelah mati sih ya. Hidup kekal itu pasti setelah mati, tetapi kita mesti mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya. Kehidupan kekal kita itu kita mesti persiapkan. Ya, persiapkan dengan hidup kita sekarang. Dengan hidup kita sekarang ini, ya betul. Saya setuju Romo. Jadi seperti tadi implementasi yang Romo tawarkan kepada kita semua, penghormatan terhadap martabat manusia, ya mengusahakan kesejahteraan bersama, solidaritas dan subsidiaritas, kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin, dan memperjuangkan
keutuhan ciptaan. Mungkin itulah kurang lebih yang diintisarikan oleh Romo Wisnu, persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan selama kita masih berziarah di dunia ini. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya waktu kita yang membatasi pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Romo Wisnu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Romo. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan doa penutup. Kami mohonkan berkat Tuhan melalui Romo Wisnu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Sungguh luar biasa kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh menambah satu lagi pemahaman kami atas ajakan-Mu. Maukah kami hidup kekal? Semua orang yang ditanya pasti mendambakan hidup kekal. Masalahnya bagaimana kami mau mempersiapkan diri kami selama dalam peziarah ini dari sekarang untuk menyongsong hidup kekal setelah kematian nanti. Terima kasih Bapak atas pengajaran pada malam hari ini yang disampaikan oleh Romo Wisnu, yang boleh meneguhkan iman kami, semakin percaya atas panggilan-Mu. Ya Bapak, sebentar kami mau undur dari pertemuan ini, sertailah istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengalami kesegaran badan dan jiwa kami untuk melanjutkan aktivitas kami esok hari. Ya Bapak, untuk itu semua kami sangat membutuhkan dan merindukan berkat-Mu melalui Romo Wisnu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan usaha kita, juga istirahat kita pada malam hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Romo Wisnu. Terima kasih Romo Wisnu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Romo Wisnu.